teman-teman, seru sekali. Mari kita lihat perjalanan menakjubkan dari sel hingga sistem organ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Moriska Najwa. Di sini kakak akan menjelaskan sekaligus menemani adik-adik dalam proses pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan kita dalam proses pembelajaran hari ini sehingga bermanfaat bagi kita serta dalam lingkungannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Dan yang kurang enak badan, semoga segera dihilangkan penyakitnya. Amin. Video ini akan membahas tentang sistem organisme dalam kehidupan melalui pendekatan STSD yang melibatkan sains, lingkungan, masyarakat, serta desain yang berkelanjutan. Yuk kita pelajari lebih lanjut komponen penyusun yang ada di tubuh kita serta larangan apa aja sih yang ada di lingkungan kita agar tubuh kita sehat. Ikutin terus ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran hari ini. Berikut adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengaitkan konsep sistem organisme kehidupan. 2. Menganalisis sistem organ sebagai bagian utama organisme kehidupan. 3. Mengaitkan sistem organ dengan SESD. 4. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan menjaga lingkungan. Kita akan mengulas sedikit tentang struktur makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari sel. Sel merupakan komponen terkecil. Sel membentuk jaringan dan jaringan membentuk organ dalam tubuh. Tingkatan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Namun, agar tubuh dapat menjalankan fungsi kehidupan seperti bernafas, bergerak, mencerna makanan, dan organ-organ tersebut harus bekerja sama dalam suatu sistem. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan mereview sebentar pelajaran kemarin. Kita akan mereview sel, jaringan, dan organ. Manusia terdiri dari sel, jaringan, dan organ. Apakah itu sel? Apakah yang dimaksud dengan sel? Sel adalah unit biologis terkecil dan menyusun semua organisme hidup. Apakah yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ. Apakah yang dimaksud dengan organ? Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Masih ingat kan adik-adik apa itu sel, jaringan, dan organ? Kemudian bagaimanakah hubungan antara sel, jaringan, dan organ? Sel, jaringan, dan organ. Yang pertama, kumpulan dari sel. Kumpulan dari sel adalah jaringan, dan kumpulan dari jaringan adalah organ. Akan membentuk sebuah organ. Lalu, bagaimana mereka membantu organisme bertahan hidup? Antara sel, jaringan, dan organ. Sel mentransfer nutrisi dan limbah ke seluruh tubuh. Jaringan memberikan bentuk, struktur, dan perlindungan. Organ memungkinkan sistem tubuh untuk melakukan fungsi tertentu. Organ memungkinkan sistem tubuh untuk melakukan fungsi tertentu. Anak, setiap kali kita bernafas pasti akan mengambil oksigen untuk menghasilkan energi. Tahukah kalian bagian mana yang kira-kira pertukaran oksigen itu terjadi? Betul. Tepatnya di alveolus. Paru-paru terganggu karena polusi atau asap kendaraan. Maka oksigen yang masuk berkurang. Apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Nah, benar sekali. Itu menunjukkan bahwa sistem pernapasan sangat penting bagi tubuh kita. Kakak di sini mau tanya, apakah kalian makan nasi langsung menghasilkan energi?
Ya, jadi kalau kita makan nasi tidak mungkin dong langsung menjadi energi. Nah, di situ kita akan melakukan sistem pencernaan. Mari kita lihat videonya. Hai teman-teman. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya?
seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus makan makanan yang bergizi tentunya. Kalau kita makan sembarangan, pastikan pencernaan kita terganggu, sehingga badan kita tidak menjadi sehat. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ tubuh yang terdiri dari serabut saraf dengan sel-sel saraf yang berhubungan, seperti sensori indrawi, aktivitas motorik volunter, involunter, organ, dan homeostasis dari proses fisiologis pada tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf neuron yang saling terhubung dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel glia. Utamanya, sistem saraf manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Saraf pusat berada pada otak dan sumsum tulang belakang. Otak dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri dari atas beberapa lobus, yaitu lobus bagian belakang, merupakan pusat penglihatan. Lobus bagian samping atau pelipis, merupakan pusat pendengaran. Lobus bagian tengah, merupakan pusat perasa. Lobus antara belakang dan tengah, merupakan pusat kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. 2. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan, sebagai pengatur kontraksi otot sadar, lurik, sebagai pusat koordinasi seluruh kegiatan otak. 3. Otak tengah. Otak tengah terdiri atas. Bagian atas merupakan lobus optik sebagai pusat refleks mata. Bagian tengah, terdapat talamus yang merupakan pusat pengaturan impuls sensoris. Bagian dasar, merupakan pusat pengaturan suhu, keseimbangan cairan tubuh, metabolisme lemak, karbohidrat, tekanan darah, tidur, dan selera makan. Selanjutnya akan masuk di sistem ekskresi. Sistem ekskresi. Apa rasanya jika sampah di dalam rumahmu menumpuk karena tidak dibuang? Pasti akan tercium bau busuk atau malah jadi bibit penyakit. Bukan hanya rumah, tubuh kita juga bisa menghasilkan sampah dari proses metabolisme tubuh loh. Kalau sampah di dalam tubuh menumpuk, tubuh akan keracunan atau sakit. Wah, bahaya ya. Proses mengeluarkan sampah dari dalam tubuh disebut dengan ekskresi. Yang termasuk organ ekskresi adalah ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal berjumlah sepasang, bentuknya seperti kacang, dan ukurannya sebesar kepalan tangan. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat sisa metabolisme atau sampah tadi. Dari proses itu akan dihasilkan urin atau air kencing. Ginjal tersusun dari korteks, medula, dan pelvis ginjal. Pada bagian korteks dan sebagian masuk ke medula, ada jutaan nefron. Apa sih nefron itu? Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus dan capsula Bowman, tubulus contortus proximal atau TKP, lengkung Henle, tubulus contortus distal atau TKD, dan ductus collectivus. Pembentukan urin terjadi di dalam nefron melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Darah yang masih mengandung sisa metabolisme akan masuk ke dalam glomerulus untuk disaring. Air, glukosa, garam, dan urea akan lolos dari glomerulus dan ditampung di dalam kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke TKP untuk proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Air, gula, dan garam sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Hasilnya disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian masuk ke TKD untuk proses augmentasi atau penambahan zat-zat lain yang akan ikut dikeluarkan bersama urin. Hasil augmentasi inilah urin yang sebenarnya. Urin akan terkumpul di pelvis ginjal. Urin kemudian mengalir melalui saluran ureter dan masuk ke kandung kemih untuk ditampung sementara. Jika kandung kemih hampir penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air kecil. Urin kemudian mengalir melalui uretra dan keluar dari tubuh.
Urin berwarna kuning pucat, berbau khas, dan mengandung zat-zat sisa metabolisme. Urin yang normal tidak mengandung gula atau protein. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita loh. Berat kulit pada tubuh orang dewasa bisa mencapai 3,6 kg dengan luas sekitar 2 meter persegi. Karena menutupi bagian luar tubuh, kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bakteri, debu, panas, dan radiasi sinar ultraviolet. Selain sebagai pelindung, kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat juga mengandung zat sisa metabolisme seperti urea dan garam. Mengapa kulit bisa menghasilkan keringat ya? Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah epidermis. Pada epidermis terdapat pori-pori kulit untuk keluarnya keringat. Selain itu, ada juga lapisan yang menghasilkan pigmen melanin. Pigmen ini yang menyebabkan warna pada kulit, sekaligus melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan kedua pada kulit adalah dermis. Pada dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, dan pembuluh darah. Kelenjar keringat inilah yang bisa menghasilkan keringat. Lapisan paling bawah dari kulit adalah hipodermis yang banyak mengandung lemak. Lemak ini berfungsi untuk mempertahankan panas tubuh. Organ ekskresi yang ketiga adalah hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Hati juga salah satu organ yang ukurannya besar karena berat hati bisa mencapai 1,5 sampai 2 kg. Apa fungsi hati dalam sistem ekskresi ya? Hati dapat memecah senyawa racun untuk kemudian dikeluarkan bersama urin. Selain itu, hati juga berfungsi dalam mengatur kadar gula darah, menghasilkan cairan empedu, dan menyimpan lemak, zat besi, dan vitamin. Organ ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Yap, paru-paru bukan hanya berfungsi sebagai organ pernapasan, tapi juga sebagai organ ekskresi. Paru-paru dapat mengeluarkan karbon dioksida, salah satu zat sisa metabolisme juga. Karbon dioksida yang dibawa oleh kapiler darah akan masuk ke dalam alveolus paru-paru. Dari paru-paru, karbon dioksida mengalir ke bronkus, trakea, sampai akhirnya dikeluarkan melalui hidung saat kita mengembuskan napas. Wah, sekarang sudah makin paham ya, apa saja yang termasuk organ ekskresi. Kita jadi bersyukur karena dengan adanya sistem ekskresi, racun dan sampah dari dalam tubuh kita dapat dibuang. Supaya organ ekskresimu bisa bekerja dengan baik, minum air putih yang cukup ya. Jangan lupa, makan makanan yang bergizi dan berolahraga yang cukup. Serta jangan sering menahan buang air ya. Melakukan langkah-langkah ini bisa membantu mencegah kerusakan atau penyakit pada organ ekskresi. Tidak hanya pada tubuh, kalau ada racun yang makin lama menumpuk dalam pikiran kita, harus dikeluarkan juga ya. Caranya bisa dengan berdoa dan bersyukur, serta banyak memaafkan dan berpikir positif. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa sistem organ dan tubuh saling terhubung dan tidak bisa bekerja sendiri. Pernafasan menghasilkan oksigen, sistem pencernaan menghasilkan nutrisi, sistem peredaran darah mendistribusikan, sedangkan sistem saraf mengatur dan sistem ekskresi membersihkan. Adik, setelah kita mempelajari dari sistem organ tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ciptaannya Allah itu sangat bagus banget dan tersusun dengan sangat rapi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak ada keseimbangan antara keciptaannya, yang artinya dalam sistem organ yang ada dalam tubuh kita itu sudah diciptakan dengan sangat rapi, sangat bagus, dan sangat luar biasa. Melalui pendekatan SESD ini, kita bukan belajar tentang sains saja ya adik-adik, tetapi kita juga perlu belajar tentang lingkungan kita. Setiap hari kita menghirup udara di sekolah, terdapat banyak asap kendaraan, maka sistem pernafasan kita akan terganggu. Karena sains, paru-paru membutuhkan udara yang bersih. Secara environment, kualitas udara mempengaruhi tubuh kita. Sedangkan secara society, kebiasaan menggunakan kendaraan bermotor berlebihan meningkatkan
Lalu secara desain kita harus membuat peraturan agar pada saat berangkat sekolah menggunakan kendaraan umum atau menggunakan jalan kaki atau bersepeda sehingga tidak mengeluarkan banyak asap kendaraan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sistem pencernaan. Secara sains, sistem pencernaan membutuhkan makanan bergizi dan bersih. Secara environment, kebersihan kantin sangat penting. Secara society, kebiasaan jajan sembarangan dapat berdampak buruk. Secara desain, kita bisa mendukung kantin sehat dan membiasakan cuci tangan sebelum makan. Baik adik-adik, hari ini kita sudah mempelajari bagaimana sistem organ berkolaborasi dengan anggota yang lainnya agar kita memiliki tubuh yang sehat. Juga mengetahui bahwasanya lingkungan dan kebiasaan itu sangat berpengaruh dalam tubuh kita. Di pendekatan STSD, kita belajar bahwa memahami sains harus diikuti dengan lingkungan. Dengan tindakan yang nyata dalam kehidupan. Semoga setelah pembelajaran dalam video ini kita dapat menjaga lingkungan serta tubuh kita. Oh iya, materi yang telah kakak sampaikan itu berdasarkan dari referensi ilmiah dan jurnal pendidikan, sehingga diharapkan adik-adik dapat menerima proses pembelajaran dengan sangat amat mudah diterima. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bertemu dalam next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.